Pada tanggal 29 Januari 2025 atau tepatnya malam ini akan terjadi sebuah bulan baru di Aquarius pada 9 derajat Aquarius. Bulan baru ini bukan hanya spesial karena menjadi bulan baru pertama di tahun ini, tahun 2025, tapi spesial karena bulan baru ini didukung oleh dua energi yang sangat kuat. Didukung oleh Pluto karena bulan baru ini akan kenjang atau bersatu dengan Pluto, dan didukung atau memiliki aspek harmonis dengan Jupiter. Jadi Pluto itu menggambarkan kekuatan dan obsesi, sementara Jupiter itu melambangkan optimisme dan keberuntungan. Jadi bayangkan bulan baru yang menandakan sesuatu yang baru, bergabung energinya dengan Pluto, yaitu kekuatan, obsesif, kekuatan yang sangat obsesif. Jadi seperti mereka atau energinya seperti mereka yang tidak pantang menyerah. Itu dia. Dan didukung juga atau memiliki aspek harmonis dengan Jupiter, yaitu planet keberuntungan dan planet optimisme. Jadi ini merupakan bulan baru yang spesial, lebih spesial dari bulan baru sebelumnya karena dukungan dari dua planet yang sangat powerful ini. Ini adalah saatnya Anda untuk memulai, jika memang Anda ingin memulai dan memulai sesuatu yang signifikan, ini adalah saatnya. Karena dukungan yang sangat luar biasa dari dua planet tersebut. Oke, ini adalah ramalan singkat atau penjelasan singkat bagi seluruh 12 zodiak terhadap bulan baru di 9 derajat Aquarius. Dan seperti biasa, akan saya mulai dengan Aries. Bagi Aries, mereka yang memiliki bulan di Aries, matahari di Aries, atau rising sign di Aries, bulan baru ini yang sangat powerful ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11. Ini adalah rumah atau divisi yang mengatur sosial media, networking, teman-teman Anda, impian dan harapan Anda. Ini juga rumah atau divisi yang menggambarkan, mendeskripsikan pendapatan Anda atau keuntungan Anda yang Anda dapat dari karier Anda. Jadi akan ada sesuatu yang powerful yang terjadi di kehidupan Anda di dalam hal yang saya sebutkan tadi. Mungkin Anda akan menemukan seseorang teman yang powerful, atau Anda akan networking dengan seseorang yang powerful. Itu bisa terjadi. Nah, kedua bagi zodiak Taurus, bagi mereka yang memiliki bulan di Taurus, rising sun di Taurus, dan matahari di Taurus. Bagi mereka yang memiliki zodiak Taurus, ini akan terjadi di rumah ke-10 yang merupakan rumah atau divisi karir. Jadi sesuatu yang powerful, sesuatu yang sangat beruntung akan terjadi atau mungkin bisa terjadi di karir Anda. Mungkin Anda ganti karir, atau mungkin di karir Anda ada peningkatan yang tiba-tiba yang luar biasa, atau mungkin Anda diangkat jadi supervisor, atau mungkin ada sesuatu yang powerful yang terjadi di karir Anda yang arahnya lebih positif karena didapat dukungan oleh Jupiter di sini. Oke, yang ketiga adalah untuk zodiak Gemini. Bagi mereka yang memiliki rising sign Gemini, bulan di Gemini maupun matahari di Gemini, ini akan terjadi di rumah atau divisi yang beruntung, yaitu rumah atau dan divisi ke-9. Rumah atau divisi ke-9 ini berkaitan dengan traveling, tapi traveling ke luar negeri, berkaitan dengan universitas, pembelajaran, training, ini juga berkaitan dengan hukum, ya kan? Ini juga berkaitan dengan filosofi kehidupan Anda, pola pikir Anda terhadap kehidupan dan juga agama. Contohnya, jika Anda memiliki kasus hukum, mungkin akan terjadi sebuah penyelesaian yang berpihak kepada Anda, jika itu memang terjadi pada Anda. Jika Anda ingin keluar negeri, Anda merasa Anda tidak bisa keluar negeri, tiba-tiba ada sesuatu yang powerful yang membuat Anda bisa keluar negeri. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa terjadi bagi mereka yang memiliki zodiak Gemini. Karena ini terjadi di rumah atau divisi yang cukup beruntung, yaitu rumah atau divisi ke-9. Setelah Gemini, kita akan beralih ke zodiak Cancer. Bagi Cancer, bulan di Cancer, matahari di Cancer maupun rising sign di Cancer, ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8. Rumah atau divisi ke-8 ini adalah rumah yang berkaitan dengan uang orang lain, seks, intimacy, keintiman, dan psikologi alam bawah sadar kita. Uang orang lain bisa saja jika Anda merupakan seorang investor atau seorang yang bekerja di dunia keuangan atau di bursa saham, bisa saja Anda mendapatkan keberuntungan dalam hal klien memberikan Anda uang untuk diinvestasikan, bisa. Rumah ke-8 juga berkaitan dengan pajak, hutang, asuransi,
Semua hal itu bisa terjadi. Jika Anda memang seorang yang bekerja di dunia asuransi, bisa saja akan ada orang-orang yang klien Anda mungkin bertambah dalam hal itu. Ingat juga, rumah ke-8 juga berkaitan dengan sex, intimacy, mungkin ada sesuatu yang powerful atau sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan seks Anda, atau juga mungkin dengan pasangan Anda keintiman akan semakin bagus. Tapi harus diingat, rumah ke-8 juga berkaitan dengan alam bawah sadar. Jadi jika Anda ingin merubah sifat Anda, mungkin Anda memiliki sifat yang anxious atau yang psikologi Anda sedikit terganggu, ini saat yang tepat untuk merubah atau memperbaikinya atau mencari jalan untuk membuatnya semakin baik. Oke, setelah Cancer, kita akan beralih ke Leo. Bagi mereka yang memiliki zodiak Leo, yaitu rising sign, bulan maupun matahari, ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-7. Rumah atau divisi ke-7 ini berkaitan dengan relationship, pernikahan, dan kontrak. Bagi mereka yang content creator atau bagi mereka yang berkecimpung di dunia entertainment, rumah ke-7 berkaitan dengan penggemar Anda. Jadi akan ada sesuatu yang powerful terjadi di situ. Mungkin Anda akan mendapatkan penggemar yang tidak Anda sangka-sangka yang bisa membantu karir Anda, atau mungkin Anda akan menikah atau berhubungan dengan seseorang yang ternyata kekuatannya luar biasa. Jadi bisa membantu Anda dalam kehidupan Anda. Jadi seseorang yang powerful yang bisa Anda nikahi. Begitu. Oke, setelah Leo, zodiak berikutnya adalah Virgo. Bagi Virgo ini akan terjadi bagi mereka yang memiliki bulan di Virgo, rising sun di Virgo maupun matahari di Virgo, ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6. Rumah atau divisi ke-6 berkaitan dengan kesehatan dan pekerjaan kita sehari-hari atau rutinitas kita sehari-hari, berkaitan juga dengan hutang, berkaitan dengan hewan peliharaan, dan juga berkaitan dengan bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari dalam hal pekerjaan kita. Jadi rumah ke-10, divisi ke-10 itu karir secara garis besar. Tapi rumah ke-6 ini karir secara detail. Jadi misalnya Anda berkarir di dunia finansial, itu rumah ke-10. Tapi detailnya apa aja gitu kan, itu di rumah ke-6. Jadi bagi Virgo ini akan jadi di rumah ke-6, akan ada sesuatu yang powerful dan positif terjadi di situ. Perhatikan kesehatan Anda, perhatikan binatang peliharaan Anda, perhatikan juga detail dari karir Anda. Oke, setelahnya untuk Libra. Bagi Libra ini termasuk salah satu yang beruntung karena ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-5. Bagi Libra di rumah atau divisi ke-5 ini berkaitan dengan kebahagiaan, berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan anak-anak kita, juga berkaitan dengan hal-hal yang memang membuat kita bahagia. Dan bagi Libra ini ada sesuatu yang beruntung karena rumah atau divisi ke-5 itu adalah rumah atau divisi yang membawa keberuntungan bagi Anda. Jadi akan ada sesuatu yang powerful yang akan terjadi di situ. Nah, setelah Libra adalah Scorpio. Bagi Scorpio ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9. Rumah atau divisi ke-4. Rumah atau divisi ke-4 ini akan menggambarkan sesuatu yang powerful yang terjadi bagi Scorpio, baik rising sign, matahari maupun bulan, di hal yang berkaitan dengan emosi kita. Karena rumah ke-4 itu berkaitan dengan emosi, tapi rumah ke-4 juga berkaitan dengan rumah kita. Rumah secara literal, rumah kita tempat kita tinggal, ataupun rumah di mana tempat secara emosi kita anggap rumah. Itu dia. Jadi keluarga Anda, ya kan, atau orang terdekat Anda, begitu. Jadi perhatikan juga ibu Anda, karena rumah ke-4 sering menggambarkan energi ibu. Jadi akan ada sesuatu yang powerful yang terjadi di situ. Setelah Scorpio, kita akan beralih ke Sagittarius. Bagi mereka yang memiliki bulan, rising sign maupun matahari di Sagittarius, ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga. Rumah atau divisi ketiga ini berkaitan dengan traveling, tapi yang traveling sekitaran kita, berkaitan dengan adik-beradik, berkaitan dengan komunikasi, dan juga berkaitan dengan skill kita atau knowledge kita. Beda dengan rumah atau divisi ke-9 yang berkaitan dengan skill atau knowledge dalam hal bigger picture atau melihat sisi besarnya, ya, melihat secara garis besar. Rumah ketiga itu melihat secara detail. Jadi komunikasi Anda, adik-beradik atau adik atau kakak Anda, traveling Anda tapi yang sekitaran, atau
Anda memulai course atau pembelajaran yang baru, hal-hal yang baru, Anda ingin belajar skill sesuatu, meningkatkan skill Anda, ini juga merupakan saat yang tepat untuk memulai. Dan energi ini sangat positif untuk mendukung Anda untuk mempelajari skill-skill baru. Oke, setelah Sagittarius, kita akan beralih ke Capricorn. Bagi Capricorn, ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua. Rumah atau divisi kedua ini berkaitan dengan uang dan sumber daya. Jadi sesuatu yang powerful akan datang ke Anda dalam hal yang bisa membawa Anda lebih banyak uang intinya. Karena ini didukung oleh Pluto dan didukung oleh Jupiter. Ingat, Pluto itu adalah salah satu planet uang. Planet uang dalam astrologi itu secara tradisional ada 3, yaitu Pluto, Jupiter, dan Venus. Jadi 2 planet uang, Pluto dan Jupiter, ada di sini, mendukung ini. Jadi bagi Anda yang memiliki zodiak Capricorn, rising, moon maupun matahari, ini saya yang tepat bagi Anda untuk memikirkan cara atau untuk memanifest uang. Luar biasa. Setelah Capricorn, kita akan beralih ke Aquarius. Di Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi pertama. Rumah atau divisi pertama ini adalah kita secara fisik, tubuh kita. Ini juga personality kita dan juga kesan pertama kita. Jadi kita secara fisik, secara personality atau sifat dan kesan pertama kita akan berubah di sini, atau kita bisa membawa perubahan yang lebih baik. Jadi Anda berpikir untuk bagaimana merubah penampilan Anda, ini saat yang tepat. Anda berpikir bagaimana merubah sifat Anda atau pribadi Anda, ini juga saat yang tepat. Atau Anda berpikir untuk improve penampilan atau memperbaiki sifat atau kelakuan Anda atau pribadi Anda, ini saat yang tepat. Dan yang terakhir, zodiak Pisces. Bagi Pisces, mereka memiliki rising sign, sun, matahari atau bulan di Pisces. Ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Rumah atau divisi ke-12 ini berkaitan dengan alam bawah sadar, mimpi kita, dan mental health. Jadi fokus ke mental health. Jadi saya mohon kepada Pisces, fokus ke mental health, rubah pemikiran Anda, dan ini adalah saat yang tepat untuk membawa perubahan yang positif kepada mental health Anda. Oke, ini adalah ramalan atau zodiak, ramalan atau perkiraan dari bulan baru di Aquarius terhadap 12 zodiak yang ada. Oke, saya akan membuat video-video berikutnya untuk ada beberapa hal di dalam beberapa hari ke depan yang juga cukup signifikan yang akan terjadi secara kolektif dan energinya akan berdampak kepada kita. Oke guys, see you in my next video. Bye.